Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Mei 2026 hari Rabu. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain. Oke, bagaimana semalam ya? Yang dimana saya pribadi di terakhir videonya, bukan video sih ya, lebih tepatnya terakhir kemarin pada saat sesi live itu saya infokan bahwa semua time frame itu adalah bearish. Hanya saja kemarin itu problemnya adalah kita mendapatkan sweep di sini ya. H4 bearish sweep, H1 bearish sweep, dan di sini di sweep lagi sekali ya kan di jam 7. Dan kemarin di sesi live juga ada yang nanya apakah 4531 masih strong gitu kan. Ya, di kemarin juga sudah saya infokan bahwa awalnya iya 4530, 4531 itu adalah area support yang strong. Cuman kalau dilihat ketika dites berkali-kali kok tidak ada kenaikan, lebih lanjut ke atas gitu kan ya. Yang ada malah kok diam di tempat. Nah, resikonya adalah ketika suatu level atau suatu support resistance terlalu banyak dites dan dari hasil tes tersebut tidak ada mengindikasikan adanya kenaikan lebih lanjut atau penurunan lebih lanjut, tergantung itu apa levelnya ya kan. Kalau dia support berarti mengharapkan naik, kalau resistance berarti berharapkan turun. Karena 4531 itu adalah support ya kan, 4531 itu adalah support dan berharap ini marketnya adalah naik. Tapi ketika marketnya itu tes berkali-kali tidak ada kenaikan lebih lanjut, sampai akhirnya jam 9 malam ini marketnya drop secara instan, nggak pakai obat, langsung turunnya ya. Di sini kalian bisa lihat turunnya ketika market buka jam 9 itu turunnya sejauh 724 pip. Ini sesi low Asia di hari Senin kemarin di sweep ya kan. Kemudian di sini ada 466,5. Ini sebenarnya bagi yang ada di grup LTM ya, sudah saya infokan bahwa untuk skenario bearishnya adalah harga bergerak turun sampai ke area demand. Jadi seharusnya yang di grup LTM itu yang saya share tentang market outlook untuk di XAUUSD, skenario bullish dan bearish itu sudah saya infokan semua ya kan. Nah, sekarang ini marketnya kena pas 4466, kemudian marketnya reject jauh sekali ya. Jadi bayangin nih, dari sini reject jauh sampai 494 pip, itu hebat sih ya. Dan ini pergerakannya kenapa jam 9 malam itu pergerakannya ekstrim, karena itu didukung oleh pergerakan yieldnya itu sendiri dari Amerika ya. Walaupun dari segi dolarnya sendiri tidak terlalu signifikan kuat ya kan di jam 9 ini memang tegak lurus naik. Cuman yang sangat tegak lurus itu adalah US 10 year yieldnya. Kalian bisa lihat lebih tepatnya semua yield ya jam 9 itu. Ini jam 9 US 10 yieldnya lompat dari 4,627 sampai jam 10 ini di harga 4,687. Kemudian yang 2 tahun juga sama, ini bahkan melewati 4,13%. Kemudian yang 30 tahun seharusnya juga sama ya, juga lompat langsung di atas 5, bahkan untuk yang 30 tahun hampir di atas 5,2%. Dan ini kayaknya masih bakal naik sih ya. Jadi karena ini beban untuk di XAUUSD-nya sangatlah besar ya kan, jadi otomatis ini sekarang pergerakannya adalah bearish. Semua time frame adalah bearish, tidak ada kalian bisa lihat ini adalah bullish lagi sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat juga dari segi pergerakannya, ketika dia drop sampai di 4466 sampai sekarang ini memang tidak ada drop lebih rendah lagi di bawah 4466. Jadi sebaiknya sebenarnya sih saya ini ngide mau cari ambil sell di 4,5 ya kan, cuman saya tidak sempat lihat chart dan ini saya langsung buka komputer langsung recording ya kan. Tidak sempat pasang limit di 4,5 ya. Tidak sempat pasang limit di 4,5 untuk bisa ngambil sell ya. Cuma ya udahlah ya, nggak apa-apa. Dan kalau ditanya sekarang bagaimana, apakah kita masih bisa untuk lanjut bearish tekan ke bawah jauh sekali? Menurut saya sih ya. Ya, menurut saya ini tekanan bearishnya masih akan sangat luar biasa ekstrim. Hanya saja dari segi
geopolitik itu saat ini masih rada abu-abu sebenarnya ya, karena kemarin Trump ada bilang satu hal. Nah dia nih ya, ini banyak sih ya, coba kita breakdown sedikit ya. Mana kemarin di sini? Oke. Oke, kita dari jam 9 ya, karena kan market jam 9 gerak itu. Oke. Di sini NATO akan consider mulai mulai akan bukan men-take over sih bahasanya ya. Mungkin bisa dibilang akan ada gerakan dari NATO, semisalnya kalau sampai di bulan Juli lagi 2 bulan ya kan tidak ada pembukaan untuk di Selat Hormuz itu. Kemudian lanjut lagi yang di sini ada yang namanya kemungkinan atau bet atau apalah bahasanya, ini adalah 80% akan ada kenaikan suku bunga di akhir tahun 2026. Kemudian Trump di sini ada bicara lagi yang dimana Iran is begging to make a deal. Kemudian di sini dibilang Trumpnya bahwa untuk Trump memberikan jangka waktu untuk Iran selama 2-3 hari. Jadi 2-3 hari ini mungkin bisa sampai di awal minggu depan. Kalau semisalnya tidak ada deal yang lebih lanjut sampai di minggu depan permintaannya, berarti ini akan terjadi, serangan akan terjadi di minggu depan. Ya, kemudian ini tentang presidensi. Jadi tetap ya dari segi geopolitik di sini Trump masih positif banget tentang yang namanya selesai gitu kan ya, dan melihat harga minyaknya semakin tinggi ini tidak akan bertahan lama gitu semuanya. Oke, kemudian ini kemarin mana dia di sini ya? Di sini wakil presidennya ngomong juga tentang Iran juga ya kan. Tapi di sini wakil presidennya tidak bilang tidak percaya diri untuk mendapatkan deal dengan Iran. Apa sih presiden bilang oke, wakil presidennya enggak. Kemudian di sini mana dia lagi di sini ya, dari akses dari Wall Street Journal bahwa berdasarkan dari 3 sumber ya, ada penahanan kapal di Samudra India sih di sini, menyita banyak kapal tanker. Berapa ini ya? Skywave, kemudian Iranian Oil. Oke, Selat Malaka di sini. Oke ya, mulai ini. Kemudian di sini mediator. Iran position in talk with US to end war hasn't changed much from earlier that failed to yield progress toward a deal. Regional mediator and US official familiar with the term said, raising question about whether the comment dari Presiden Trump call military strike on Tuesday is like of what he call positive development. Hari Selasa berarti hari ini ya. Harusnya tidak ada sih, tapi di sini ya harusnya udah nggak ada ya, udah call off ya, udah nggak jadi. Terus nah di sini ya, Amerika dan Israel preparing untuk serangan lanjutan ke Iran dalam beberapa hari. Paling cepat itu adalah di minggu depan, sama seperti dengan keinginan dari Trump sendiri, diberikan jangka waktu 2-3 hari, paling cepat minggu depan. Kalau nggak ada deal lebih lanjut, the door sih mungkin minggu depan ya kan. Ya, jadi untuk dari segi ini geopolitik masih sedikit abu-abu sebenarnya ya. Dan kalau dilihat karena tidak ada perkembangan lebih lanjut untuk membawa aura positif tentang Selat Hormuz, ya ini gold akan ditekan turun sih. Target sampai mana? Dah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Saya buat garis-garis 3 titik ini. 1, 2, 3. Dah.
In the end dia akan kemana? Sampai ke 4350. Terus apakah kita bisa nyari sell untuk posisi swing sell ke bawah? Jujur saya tidak ada swing sell karena market ini agak berkilir sekali sih sebenarnya ya. Tidak memberikan kita itu apa namanya naik lebih bagus lagi dikit sebelum drop itu, males juga sih. Oke. Nah, sekarang kita cek semuanya sekarang ya. Oke, sebelum itu untuk hari ini secara data nanti malam kita tidak ada news apapun sih hari ini ya. Nanti malam kita nggak ada news, cuman ada nanti adalah FOMC meeting minutes. Nah FOMC meeting minutes ini adalah FOMC meeting minutes terakhir untuk Powell, dan kalau dilihat nanti malam kita akan juga akan melihat bagaimana sikap dari beberapa member FOMC perihal inflasinya naik dan apakah memang akan ada potensi kenaikan suku bunga di akhir tahun 2026, dan bagaimana sikap dari member FOMC saat sekarang Kevin Warsh yang naik menjadi next ketua The Fed-nya. Oke. Jadi apakah ini akan mempengaruhi sikap market? Saya rasa sih ya, cuman kita perlu clear aja sih meeting minutes-nya di sini. Apakah bakal bakal memberikan sikap yang fix? Karena kemarin ya untuk FOMC kemarin itu kan tidak memberikan statement apapun karena sekali lagi FOMC keluar itu sebelum data inflasi. Nah, sekarang data inflasi kemarin sudah keluar dan kita akan melihat bagaimana FOMC meeting minutes-nya. Apakah guidance akan adanya kenaikan suku bunga di akhir tahun akan menjadi valid atau tidak, atau justru masih wait and see. Kalau masih menjadi wait and see, wah jujur itu akan masih agak dilema sih sebenarnya ya, mau ambil sikap hawkish atau dovish mungkin agak sedikit dilema sebenarnya. Oke, sekarang kita cek semuanya ya, semuanya. Oke, kita breakdown semua ya. Ini sudah selesai. Ini saya nggak perlu lah ya, saya nggak perlu ini udah beres semua nih ya, udah beres semua nih, nggak perlu kalian ngide cari buy gitu kan ya, agak abnormal sebenarnya kalian kalau cari buy. Oke, kita breakdown satu-satu dulu ya. Ini 4,5, ini 4482, ini low di sini ya kan, sudah di sweep tak. Oke. Ini saya close, ini saya close, ini saya close. 4450 ini sebentar. Ya ini ya delete lah ya. Oke, sekarang harganya di 4469. Wow, kencang sekali ya dropnya. Buset. Oke, kita breakdown dari segi daily. Ntar ini saya hapus dulu. Oke, ini ya saya di aja dulu ya. Kita back to daily. Nah, daily akhirnya kita sudah mendapatkan market close di bawah area resistance become support, dan marketnya juga sudah close di bawah 4,5 secara daily. Oke, berarti market kemarin yang dimana retest fair value gap daily plus retest dari fair value gap H4 itu menjadi sangat luar biasa positif reaksinya. Ya, reaksinya adalah sangat luar biasa ekstrim bearish dengan dikonfirmasi tutup di bawah 4,5. Berarti kita cepat atau lambat akan bergerak turun sampai ke 4350, atau mungkin ekstrim adalah sampai ke next daily yang cukup krusial, yaitu yang ada di 4.300 lah ya. Di sini sih sebenarnya bisa saya pakai nih 4350 ya. Mungkin agak ke atas sedikit lah ya. Di sini mungkin next target bisa sampai 4375 ya, atau 4380 di sini. Sampai ke 4350. Jadi range dua area ini ya, 4380 sampai ke 4350 akan menjadi next support yang sangat bisa langsung dicari oleh market cepat atau lambat, atau mungkin pada minggu ini langsung jeber sampai ke 4350 bisa juga ya kan. Dan kalau kita lihat adapun penutupan market di bawah 4380 ini akan menjadi trigger sangat luar biasa ekstrim ke depannya untuk marketnya bisa lanjut turun sampai di bawah 4300. Karena kalau kita lihat dari candlenya, penutupan terakhir itu ada di 4380 pada saat di tanggal 27 Maret kemarin. Ya, versi lain chat juga berkata seperti itu. Ini adalah penutupan terakhir pada saat
tanggal 20 berapa ini 27 ya kan, sebelum marketnya terbang naik tinggi melakukan kenaikan gila ke atas ya kan. Oke. Jadi ini akan menjadi 4380 akan menjadi support yang akan diincar, yang akan dites lagi sama market ke bawah. Ataupun tidak untuk kemungkinan ya udah sampai sini targetnya 4380 karena ini merupakan target yang beneran bisa di sweep. Ini sweep selesai kemungkinan baru dia akan ada reject. Ya, ini di sweep baru dia akan reject SWOT jauh lagi. Nanti kemungkinan di sini baru bisa cari swing target sampai sini. Ya, ini untuk pergerakan jauh ya. Oke, ini akan pergerakan jauh. Jadi menurut saya ini akan terus turun, cepat atau lambat bakal target sampai 4350, 4380. Cuman nggak tahu mungkin hari ini atau nggak besok atau nggak minggu ini. Nah, ketika ini semua di sweep, baru kemungkinan akan ada reject yang bisa dibilang cukup lumayan. Mungkin rejectnya bisa dibilang 1000 pips sendiri ya, karena ini kan 4350. Jadi kalau reject bisa sampai ke balik lagi ke 4450 atau nggak mungkin 4475 sekitaran sini, baru kita bisa nanti cari sell selanjutnya. Itu pun kalau rejectnya 1000 pip. Itu kalau reject 1000 pip sih enak sih ya. Nanti kita bisa target sampai bawah nih ya, sampai ke 4000 nih enak nih ya. Itu untuk jangka panjang. Dan ingat ya, daily itu kita masihlah bearish. Oke. Dan target saya itu masih di 3770. Ini saya tidak akan rubah target saya di bawah di sini. Oke, ini akan update target ke bawah, akan saya update selanjutnya jika memang marketnya akan break di bawah 4100 ke depannya. Ingat ya, daily itu sudah bearish ya dari tanggal 23 Maret. Ingat, daily itu swing besarnya adalah low, lower high, dan lower low. Swing besar daily adalah bearish. Oke, pergerakan di dalamnya ini hanyalah internalnya saja, tapi mothernya ataupun yang beneran swing besarnya adalah bearish. Apapun pergerakannya yang dari high 5440 sampai low 4100 adalah pergerakan bearish. Ya, jadi harap diingat itu baik-baik ya. Tapi kalau sekarang ya, ini potensial menjadi lower high lagi sih ya. Berarti secara swing ya, berarti ini marketnya wah ini nggak kena 61,8 sih. Ya, ini high di sini di 48 berapa nih, 4890 nggak kena sih dari segi daily-nya. Tapi kalau dari segi H4-nya kayaknya ini kena sih. Ya, dari segi H4 lewat dikit 61,8. Ya, ini agak dilema sih sebenarnya ya. Agak dilema sih kenapa dia berhenti di sini, senanggung-nanggungnya nih. Ya, cuman sekali lagi market kan punya alasannya sendiri ya kan. Jadi ini potensial akan menjadi lower high besar ya, dan potensialnya akan menjadi seperti ini. Low, lower high, lower low, lower high, dan lower low. Wah, ini bisa begini nanti nih. Jeder panjang nih. Wih, panjang banget ya. Bisa jadi. Nah, di sini baru kita akan lihat apakah kita bisa mengandalkan untuk tembak swing atau enggak, nantilah tuh ya, masih panjang banget perjalanannya. Oke. Jadi daily kita sudah bearish, tidak usah bingung, tidak usah ragu, ini kita adalah bearish nggak pakai obat gitu kan ya. Daily juga sudah tutup di bawah 4,5 dan juga sudah retest dan ketinggalan kereta ya udah ketinggalan kereta gitu kan ya. Dan dari segi daily indicator ya stokastik ke bawah dan secara RSI di bawah 40 juga. Mungkin ada yang ngide berharap marketnya bisa putar balik gitu kan ya dengan melihat kondisi sekarang. Kalau semisalnya ada yang mengharapkan marketnya putar balik, yang dimana berarti menciptakan marketnya adalah bullish divergence dari segi time frame daily, resikonya adalah kalian harus menunggu selama 3 hari ke depan, 3 atau ya udah 1 minggu ini. Kenapa saya bilang bisa 1 minggu atau nggak 3 hari? Karena dari segi stokastiknya ini lebar loh jaraknya nih. Yang slow di 35, yang fast di 21, bukan mepet dia. Ya, jadi kalau bisa bilang mungkin selama 1 minggu kalian perlu lihat apakah memang ada potensi dia putar balik dan tidak ada penurunan lebih lanjut di bawah 4400. Baru itu kalian bisa mengharapkan marketnya ngebuat yang namanya bullish divergence.
Tapi kalau misalnya memang ini masih menganga ke bawah dan justru drop sampai 20 yang slownya yang warna kuning, ya udah sekalinya slow dan fast sama-sama di bawah 20, ini bakal kenceng sih. Contohnya kayak kemarin tuh di sini. Ketika slow dan fast sama-sama masih lebar ya kan, ini kalian bisa lihat sendiri nih. Slow dan fast sama-sama lebar jaraknya dan keduanya di bawah 20. Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat di tanggal 18 Maret kemarin. Ya, 18 Maret itu kedua stokastiknya adalah sudah di bawah 20 dan in the end marketnya budrer ke bawah. Jadi bayangin ini contohnya ya, ketika jaraknya lebar tapi ketika jaraknya lebar dan keduanya di dalam zona oversold, langsung bubar ke bawah. Jadi bayangin nih dari harga 4.800 sampai 4.100, 8.000 pips sendiri. Ya ini sih didukung oleh fundamental juga ya kan, tapi indikatornya mengatakan juga mendukung. Tidak ada perlawanan sama sekali. Ya. Jadi kalau emang harapkan ini terjadinya bullish divergence, berharaplah untuk semisalnya marketnya bergerak naik, tidak tembus di bawah 4.400 dan secara stokastik tidak sampai drop di bawah 20. Even yang fast sekarang di 21, cuman kalau bisa ya langsung muter balik ke atas gitu kan ya. Jadi itu kalau bagi yang mengharapkan adanya mengharapkan adanya bullish divergence supaya dia bisa retrace naik. Ya kan kalau semisalnya ada gitu. Oke. Secara RSI sih di 35 ini masih agak ambigu sebenarnya, tapi overall kita masih bearish ya kan. Dan di sini kita juga sudah melakukan change of character juga dari segi daily-nya di sini ya kan. Dengan konfirmasi sudah body candle close, marketnya juga sudah retest 4,5. Jujur bagi yang telat sell, untuk sekarang sesi Asia kita mengharapkan marketnya memang agak bergerak ranging ya. Untuk nanti di sesi London potensial retrace dikit sebelum lanjut turun, itu aja sih. Dan kalau kita ukur apakah ini marketnya memang sudah bisa untuk lanjut bearish ke bawah, kita ukur coba ya. Apakah dengan menggunakan Fibonacci ini kita bisa mendapatkan sesuatu? Secara 1272 ditarik swingnya yang di sini sampai sini ya kan, kita mendapatkan 4425 adalah ujung dari sini. Ya, ini kalian bisa lihat nih. 4425 ini saya akan buat ya 4425,5 lah, karena kan 1272-nya ini di 4426 nggak begitu bagus. Dan di ujung dari garisnya di sini ya, ini di 4416. Jadi pemberhentian paling logis selanjutnya adalah di sini. Ya lumayan nih, dari sekarang 4463 sampai 4425 ini 400-500 pip sendiri ya kan. Jadi bagi yang telat untuk entry di 4,5 ya, nanti silakan tunggu konfirmasi kecil-kecilnya. Ketika dia memang dapat retest atau nggak mungkin cari area tertentu, nanti kita bisa cari sell. Target paling logisnya di sini ya, ini target paling logis. Oke. Ya itu dari segi daily kita back to bearish juga ya kan. Dan kita dari segi time frame H4 ya, ini problemnya dari segi H4 sih kita belum mendapatkan adanya retest sih di sini. Ini valid ya, ini valid apa namanya? Oh ternyata validnya di sini ya. Ntar kemarin saya buatnya kan di sini ya, di 4520. Karena kalau dilihat secara historical ke belakang juga 4520 ini lumayan bagus juga ya kan, 4520 nih. Ini berhenti, tapi kalau versi presisi ternyata dia respect di sini sih, ternyata saya nggak expect ya kan. Karena kan awalnya kan marketnya berhenti di sini, makanya saya lihatnya di sini di 4520. Tapi kalau dilihat sekarang marketnya ternyata lebih respect terhadap 4509 ternyata. Ya berarti kalau udah kayak begini kita membuat dua area, berarti begini aja, shred ya. Berarti ini adalah H4 support become resistant. Apakah ini sudah dites? Kalau dilihat dari ujungnya 4509 atau 4510 ini memang sudah dites ya kan, sudah dites di 4510 jebret sampai 4513 bahkan, dan kemudian dia sudah drop ke bawah. Dan sekarang dari segi time frame H4 kita mendapatkan area yang namanya base kecil di sini ya. Base kecil di sini, dan di sini adalah fair value gap H4 juga red tuh ya. Tapi sebenarnya apakah akan ada potensial dia naik sampai sini?
untuk sekarang sih saya nggak mengharapkan dia naik sampai sini sih, karena ini logikanya sudah ketara banget ya kan. Breakout daily di bawah 4.500, hari ini juga sudah retest di 4.500. Jadi kalau dibilang logika naik lagi sampai ke 4510, 4520 hanya berlaku jika didorong oleh sentimennya yang berubah, entah itu dari geopolitik atau enggak dari yieldnya yang bergerak turun. Itu baru bisa ngedorong XAUUSD naik retrace ataupun koreksi cukup dalam ke atas. Ya, itu. Untuk bagian bawah di sini saya tidak mengharapkan banyak, ya kan. Untuk masalah support lagi di H4 sebenarnya kita juga ada satu di sini. Kalau boleh saya kasih mungkin di 4460. Ya. 4460 di sini akan menjadi immediate resistance become support di H4 ya kan, karena ini kan marketnya berhenti di sini. Berhenti gitu kan ya. Ini kalau dibilang cukup oke, ya ini cukup oke sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada H4 di bawah 4460 nih lagi dikit nih ya kan. Atau kalian mau pakai angka genap, angka psikologi di 4450 bisa juga sih, atau enggak di 4455 kayak begini bisa juga. Intinya kalau dibilang areanya segede apa, areanya sebenarnya adalah sebesar ini. Nah, sebenarnya untuk area resistance become supportnya adalah sebesar ini. Dari 44 berapa nih? 4469 sampai 4463. Jadi kalau kalian mau pakai versi besar sebesar ini ya, dan ini sebenarnya masuk sekarang. Jadi untuk batas bawahnya di 4453. Jadi kalau ada semisalnya H4-nya ini tutup di bawah ya kan 4453, ini kalian bisa cari sell target sampai di 4416 karena ini adalah liquidity level 2-nya kan. Kalian bisa lihat sendiri, liquidity level 1 diambil, marketnya reject tinggi, swat tinggi ya kan. Jadi kemungkinan ini liquidity level 2 akan ada rejection yang sama. Mungkin dia akan tinggi sampai sini. Ya kan, baru dia akan lanjut lagi ke bawah, swat sampai sini. Itu ya. Oke, jadi kalau mau cari sell, targetnya sampai ujung aja dulu di sini ya, 4416. Karena sekali lagi saya worry-nya ini kena liquidity aja, disabat sekali marketnya langsung bisa mental. Karena kalau kita lihat sekarang untuk di H4 indikatornya mengatakan bahwa stokastik RSI, terutama untuk RSI sendiri masuk ke dalam zona oversold dan secara stokastik sudah nge-cross. Jadi kalau H4 mendukung ini powernya ke bawah, ini kencang akan ke bawahnya. Ya, kalian tinggal menunggu konfirmasi yang ada H4 di bawah 4453, breakout retest untuk bisa cari sell lagi ke bawah. Kalau ada yang mau cari sell di atas, di H4 nggak kelihatan. Ya, untuk sekarang tidak kelihatan. Karena sekali lagi ini H4-nya juga sudah retest dari daily 4500. Jadi harapannya kalau dia naik lagi sampai 4,5, silakan kalian kalau bisa cari sell ketemu di sana boleh. Ya. Kalau misalnya nanti dia memang naik lagi sekali mungkin sampai 4500, diskonnya udah paling bagus banget diskon, silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada diskon sampai 4,5, justru mungkin dia ya 4490 mungkin ya kan, atau enggak ya 4480 lagi sekali nih ya kan, lumayan nih. Sekarang 4468 ya kan, retrace lagi 200 pip juga lumayan ya kan di sini. Atau 4485 ya kisaran inilah ya, 4480, 4485 sampai 4490, even tuh sampai 4,5. Itu enak banget sih. Ya. Kalau udah enak banget kayak begitu, kalian nanti ketemu konfirmasinya hajar kiri. Udah enak gitu kan ya. Karena semua time frame biasnya adalah bearish. That's it sih. Ini semua time frame biasnya adalah bearish, sudah nggak ada obat ini sebenarnya. Oke. Kita cek di time frame 1 jam. Oke, kalau kita lihat pada saat marketnya itu sweep di sini, ini adalah sesi low Asia. Ya, ini adalah sesi low Asia di jam 8 ya kan. Kemudian kalau kita lihat ini low adalah di sesi Asia juga. Jadi low yang di sini dan low yang di sini itu sama. Ya, low yang di sini pada saat di harga 4482 marketnya reject kenceng ke atas. Ya kan? Sweep nih kalian bisa lihat ya kan. Mana dia nih, saya gedein lah. Ya. Nih saya ulang lagi sedikit. Sini. Di sweep sesi low Asianya tembak naik. Oleh karena itu tadi saya bilang kalau ada yang ingin cari sell, maksimum kalian TP-nya di sini. Di sini ini udah nggak bisa ditoleransi sih sebenarnya.
Dan ini juga 4416 kalau kalian tengok ke kiri juga, ini juga adalah immediate supportnya juga di 4415. Jadi ini ya kemungkinan ini akan bisa ditahan sama market sih. Ditahan dalam artian mental naik. Terus kalau gitu apakah kita bisa ngambil buy limit di sini? Kalian hajar. Ya, kalau kalian ngajar buy limit di 4415 sih ya silakan aja, tapi kalian pantau ya. Atau enggak lebih baiknya adalah kalian pasang alarm di trading view-nya. Kalian boleh buy limit di 4415. Tapi sekaligus kalian pasang alarm di trading view kalian. Karena semisalnya kalau kena 4415 atau 4416 marketnya justru semakin ngedown, ya mau nggak mau kalian antara kalian mau averaging atau nggak kalian mau cut loss sih ya silahkan aja. Tapi kalau misalnya memang ini dia sweep dan langsung putar balik kenceng kayak kejadian sebelumnya, kalian buy limit di sana sih hokinya hebat juga sih. Oke. Wow, langsung reject naik ya. Berarti ini masih strong nih supportnya. Ya, support di 4468 sampai 4453 ini adalah H4 ya kan. Dan kalau saya breakdown di sini sebenarnya adalah ada H1 area demand-nya. Jadi area demand H1 itu adalah segede ini. Nah, ini sebenarnya sudah saya infokan bagi yang di grup LTM ya kan. Di sini tuh ya kan marketnya langsung masih bereaksi positif tuh. Dar, wah epic sih ya. Ntar ini kok tiba-tiba kencang sekali naiknya. Apakah ada news? Harusnya sih nggak ada sih. Ntar ini sudah ke 4480 nih. Mungkin saya akan coba ngide cari sell ya. Kencang sekali. Ntar ya saya pause dulu. Ntar deh ya, saya perlu candle H1 deh, nggak bisa nih. Nah, kalau di versi H1 karena ini adalah area demand juga yang segede gambreng nih di sini. Ya demand lah bahasanya ya. Atau nggak OB atau nggak apalah kalian sebutannya itu ya kan. Apakah masih bisa nge-buy di sini? Ya masih bisa aja sih ya kan, tapi ini areanya gede loh ya. Ini areanya gede banget nih, dari harga 4466 sampai 4416 batas bawahnya. Ini 500 pips sendiri. Ya kalian kalau ngide cari buy di sini logika aja lah ya. Apakah kalian kalau ketemu konfirmasi silahkan, kalau nggak ketemu sih ya udah jangan dipaksain gitu aja sih. Ya. Ini gede banget. Oke. Ini akan saya hapus area demand-nya. Jadi kalian ingat ini area demand atau area OB gitu kan ya. Kemudian H4 kalau kita bicarakan support resisten lagi, ini sebenarnya support resistennya sudah dites dan dia mental naik. Kalau sekarang H1, harapan saya sih di sini dalam kurun waktu 7 menit ya, marketnya bisa tutup di bawah 4480. Kalau ada H1 bisa tutup di bawah 4480, maka ini akan mengkonfirmasi marketnya luar biasa sudah menjadi bearish. Kenapa? Sebenarnya ini dari segi H4 kita juga masih menunggu ya kan? Karena H4 ingat, H4 di sini marketnya adalah terakhir dia ngebuat low ya kan, lower high, lower low ya kan, terus kemudian change of character. Nah, inilah yang kemarin ada yang nanya inducement itu seperti apa. Nah, sekarang inducementnya itu ada di sini. Karena dia ngebuat low, lower high, lower low, break ya kan, break lagi di atasnya, tapi in the end dia break di bawah. Nah, ketika dia break di bawah, kita mendapatkan breakout structure di sini sebenarnya. Ya, kita mendapatkan breakout structure di sini. Problemnya hanya satu, apakah body candle close atau ekor? Kalau body candle close is good banget ya kan. Potensial marketnya bisa untuk lanjut turun kencang masih positif. Tapi kalau misalnya gagal dilakukan yang namanya body candle close di bawah 4480, ini akan menjadi cukup sulit. Potensial marketnya untuk mungkin retest 4,5 bisa terjadi. Ya. Dan kalau kita lihat di time frame H1 kayaknya ini bisa jadi sebagai potensial bullish divergence. Tapi saya nggak mau nge-buy. Sekali lagi, ini bearishnya sudah ekstrim, daily tutup di bawah 4,5. Saya nggak mau cari buying divergency, saya nggak mau.
Ya beneran saya nggak mau buy divergent di sini. Ya kalau ada yang mau cari sell lagi ya mungkin kalau misalnya market nanti naik sampai 4,5 lagi dengan kondisi tidak ada body candle close di bawah 4480 atau enggak ya udah ini sampai FVG H4 lah ya. Dar kalian cari sell boleh. Oke. Kalau di 15 menitnya di mana area yang bagus sebenarnya? Sebenarnya sih untuk di area yang bagus sekarang adalah di 15 menitnya ya. 15 menitnya sih nggak ada yang terlalu bagus. 5 menitnya sih ada ya. Ini 5 menit base sih sebenarnya nih. Ya, di kisaran 4492. Ya, jadi emang ini ya. Nanti kalau kalian nonton videonya ini kalian lihat dulu H1-nya di mana close-nya. Kalau dia close di bawah 4480 ya nanti kalian bisa konfirmasi retest cari sell. Tapi kalau misalnya dia tidak di bawah 4480 mungkin dia akan retrace naik agak dalam mungkin ke 4500 lagi atau enggak dia ke 4490 putar balik cari sell. Kalau misalnya tidak ada putar balik dan justru dia ngegas naik ke atas tunggu di fair value gap H4. That's it ya, ini fair value gap H4 sekaligus retest lagi sekali untuk masalah support become resistance di 4510 sampai 4520. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Ingat nanti malam dini hari kita akan ada FOMC meeting ya, dan bagaimanapun hasilnya ataupun bagaimanapun guidance ke depannya kita akan lihat bersama. Ya, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.